Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata kriminal yang sedang viral akhir-akhir ini. Sebuah kisah tragis tentang penculikan seorang kepala cabang dari bank BUMN terbesar di Indonesia. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas kisah tragis berikut ini. Muhammad Ilham Pradipta atau yang akrab disapa Ilham lahir pada tahun 1990. Sejak muda, dia dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat, ramah dalam pergaulan, serta memiliki kecerdasan yang menonjol. Kejujuran dan integritas yang melekat pada dirinya menjadikan Ilham sosok yang selalu bisa dipercaya, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, maupun dunia kerja. Ilham menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Dia tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2006 dan berhasil meraih gelar sarjana pada 2011. Pada masa kuliahnya, Ilham memiliki banyak aktivitas. Ilham tidak hanya fokus belajar, tetapi juga aktif di berbagai kegiatan kampus. Dia bergabung dengan mahasiswa pecinta alam karena hobi mendaki gunung sudah mendarah daging dalam dirinya. Tak berhenti di situ, pada tahun kedua kuliah, dia menantang dirinya sendiri untuk terjun ke dunia penyiaran. Dari tahun 2007 hingga 2009, Ilham menjadi penyiar radio Metro FM Purwokerto dengan nama Udara Dipta. Hal ini membuktikan bahwa dia mampu menyeimbangkan akademik dengan dunia kerja. Selain aktif di alam dan penyiaran, Ilham juga tekun dalam bidang olahraga bela diri. Dia menekuni Kenpo hingga dipercaya menjadi ketua organisasi bela diri tersebut di kampusnya. Secara penampilan, Ilham dikenal tinggi, berkulit putih, good looking, dan sikap yang ramah. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa adalah sifatnya yang jujur dan berintegritas. Orang-orang yang mengenal sepakat Ilham adalah tipe sosok yang bisa dipercaya sepenuhnya. Tidak mengherankan setelah lulus kuliah pada tahun 2011, hanya berselang setahun, pada tahun 2012 dia berhasil diterima bekerja di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dengan posisi yang cukup bergengsi yaitu manajer. Dari situlah karirnya melesat pesat. Berkat kinerja yang cemerlang, Ilham terus mendapat promosi hingga akhirnya dipercaya menjadi kepala cabang pembantu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bagi para rekan kerjanya, Ilham bukan sekadar atasan, melainkan juga sosok pemimpin yang tulus dan rendah hati. Dia profesional, disiplin, namun tetap sederhana dalam keseharian. Penampilannya rapi tanpa berlebihan, mencerminkan kepribadiannya yang apa adanya. Dalam kehidupan pribadi, Ilham menikah dengan seorang wanita cantik bernama Puspita Aulia. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri yang menjadi sumber kebahagiaan keluarga kecil mereka. Muhammad Ilham Pradipta dan keluarganya memang dikenal tinggal di kawasan Jalan Rimba, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Rumah itu sebenarnya adalah kediaman orang tuanya, tempat Ilham kerap pulang ketika memiliki waktu luang atau saat ingin berkumpul bersama keluarga besar. Namun keseharian Ilham tidak selalu dihabiskan di Bogor. Sebagai seorang kepala cabang pembantu di sebuah bank BUMN, dia lebih banyak menetap di rumah dinas yang disediakan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lokasi itu sekaligus mendekatkannya dengan aktivitas pekerjaan yang padat, mulai dari mengurus nasabah, mengawasi kinerja cabang, hingga menghadiri berbagai pertemuan bisnis. Di mata tetangga, Ilham merupakan sosok yang baik, mudah bergaul, dan sering berbagi dengan warga. Kejadian bermula pada Rabu 20 Agustus 2025. Pada pukul 13.11 siang, Ilham menghubungi tim Angkor RTC untuk membicarakan penawaran payroll khusus bagi karyawan Lotte Grosir. Pertemuan itu merupakan pertemuan ketiga. Dilaksanakan secara tatap muka di Lotte Grosir Pasar Rebo bersama partnership Lotte dan pimpinan cabang Cempaka Mas. Pada pukul 14.04 siang, Ilham sempat berbincang dengan pimpinan cabang Cempaka Mas di Masjid Lotte Mart
setelah sholat zuhur, lalu menunggu bersama di kantin luar hingga meeting dengan partnership Lotte dimulai. Pertemuan berlangsung pada pukul 14.20 siang hingga 16.30 sore atau setengah 5 sore. Sempat berpindah tempat ke dalam ruangan karena hujan. Pada pukul 16.49 sore, Ilham masih sempat menghubungi rekan kerja dan melaporkan bahwa meeting telah selesai, bahkan mengirim foto lokasi pertemuan. Setelah itu komunikasinya terputus. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat Ilham dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil putih oleh beberapa orang. Dia sempat berteriak meminta tolong, bahkan sempat dihampiri oleh rekan kerjanya, namun mobil tersebut langsung melarikan diri. Aksi penculikan terhadap Ilham yang terekam oleh kamera CCTV di area parkiran Lotte Mart Pasar Rebo seketika viral di media sosial setelah pihak keluarga sebelumnya sudah berusaha menghubungi korban. Pihak keluarga meminta tolong jika ada yang melihat mobil putih seperti yang terekam di CCTV untuk diberhentikan karena di dalamnya terdapat Ilham. Waktu silih berganti, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih tersebut tidak kunjung ditemukan pada hari penculikan, hingga sebuah berita mengejutkan datang di keesokan harinya. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2025 pukul setengah 6 pagi, Ilham ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi. Jasad Ilham ditemukan oleh seorang warga yang sedang mengembala hewan ternaknya, dengan kondisi tangan, kaki, dan mata terikat lakban. Warga tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian dengan cepat melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Kasus ini pun cepat menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih tersebut? Pihak keluarga Ilham juga telah diberitahu soal kabar duka ini. Sang istri tampak begitu syok mengetahui bahwa sang suami telah menjadi korban penculikan disertai penghilangan nyawa. Dia sangat yakin sang suami tidak memiliki musuh dengan siapapun. Di mata sang istri, Ilham merupakan pribadi yang baik, bahkan teramat baik. Dia berharap agar kasus ini dapat segera diusut sampai tuntas, ditangkap pelakunya, dan dihukum seberat-beratnya. Pada tanggal 22 Agustus 2025, dari rekaman CCTV, akhirnya polisi berhasil menangkap 4 terduga pelaku penculikan, yaitu Erasmus Wawo, Andre Tomatala, Ronald Sebenan, dan Reviando Aquinas Handi. Andre Tomatala, Ronald Sebenan, dan Reviando diamankan di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat. Sementara Erasmus Wawo diamankan saat tiba di Bandara Nusa Tenggara Timur. Eras merupakan warga Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, yang kesehariannya bekerja sebagai penagih hutang atau debt collector. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2025, polisi berhasil menangkap otak dari penculikan tersebut. Mereka adalah Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius Aditya di jalanan kota Solo. Dan pada tanggal 24 Agustus 2025, Candy alias Ken ditangkap di kawasan PIK Jakarta Utara. Dari hasil pengembangan lebih lanjut, polisi berhasil menetapkan 15 tersangka dari sipil dan 2 anggota TNI Angkatan Darat dalam kasus penculikan dan penghilangan nyawa Kepala Cabang sebuah bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Dari 15 tersangka tersebut, polisi membaginya menjadi 4 klaster yang terdiri dari klaster pertama merupakan otak dari penculikan terhadap korban. Dalam klaster ini terdiri dari 4 tersangka yakni Candy alias Ken dengan inisial C alias K, Dwi Hartono DH, Antonius Aditya AAM, dan Yohanes JP. Adapun perannya sebagai berikut. C alias K berperan sebagai mengatur pertemuan dengan DH, menyiapkan rencana penculikan, menyiapkan tim IT untuk perpindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan, serta memiliki informasi terkait rekening-rekening dorman yang ada di bank. Tersangka DH berperan menghadiri pertemuan dengan C alias K, mencari tim penculik, menyiapkan tim yang bertugas untuk membuntuti korban, merencanakan penculikan, serta memberi uang 60 juta rupiah kepada JP untuk operasional penculikan. Tersangka AM berperan menghadiri pertemuan dengan C alias K dan DH, merencanakan penculikan korban dan menyiapkan tim mengikuti korban. Tersangka JP berperan mempersiapkan
merupakan tim eksekutor bersama N, ikut membuang korban di Cikarang bersama N, mengkoordinir dan mengawasi jalannya pembuntutan sampai penculikan, serta memberi uang sebesar 150 juta rupiah kepada N untuk operasional penculikan. Klaster kedua adalah eksekutor penculikan. Dalam klaster ini terdapat 5 tersangka yakni Erasmus Wawo alias E, Reviando alias REH, Johannes Ronald Sebenan alias JRS, Andre Tomatala alias AT, dan Emmanuel Wodaberto alias EWB, serta satu anggota TNI Angkatan Darat yaitu Kopda FH yang memiliki peran yakni tersangka E berperan memasukkan korban secara paksa ke mobil Avanza putih, melakukan penganiayaan, melilitkan lakban dan mengikat tangan korban, menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari FH untuk operasional penculikan. Uang itu dibagi ke 4 rekannya masing-masing 8 juta rupiah. Tersangka REH berperan membantu E untuk memegangi korban dari belakang dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Tersangka JRS berperan membantu E memegangi tangan korban dari sisi kanan dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Tersangka AT berperan membantu E memasukkan korban secara paksa ke dalam mobil Avanza putih dan memegangi korban dari kiri dalam melilitkan lakban serta mengikat tangan korban. Tersangka EWB yang berperan sebagai sopir mobil saat dalam penculikan. Klaster ketiga adalah klaster penganiayaan terdiri dari tersangka Yohanes atau JP, MU, DSD, dan satu anggota TNI bernama Serka N. Tersangka JP yang merupakan salah satu otak perencana penculikan juga memiliki peran menginjak kaki korban dan membuang korban bersama Serka N. Tersangka MU berperan sebagai sopir mobil Fortuner hitam yang digunakan membawa korban ke lokasi pembuangan di Bekasi. Tersangka DSD berperan sebagai driver yang bergantian dengan MU. Klaster keempat adalah klaster yang membuntuti korban. Ada 4 tersangka dalam klaster ini yang sudah ditangkap, yaitu tersangka AW, tersangka EWH, tersangka RS, dan tersangka AS. Dan satu tersangka yang masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka tersebut berinisial EG atau B. Dari keterangan para otak pelaku penculikan diketahui bahwa motif dari penculikan yang berakhir dengan penghilangan nyawa Ilham adalah untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah para pelaku siapkan. Lalu apa sebenarnya rekening dorman tersebut? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, rekening dorman pada prinsipnya merupakan rekening yang tidak memiliki transaksi baik penarikan, penyetoran, maupun transfer dalam periode tertentu umumnya 3 hingga 6 bulan. Rekening tabungan dinyatakan pasif atau dorman jika selama 6 bulan berturut-turut pada rekening tersebut tidak ada transaksi debit atau kredit selain pendebetan dan pengkreditan oleh sistem karena biaya administrasi, denda saldo minimum, pajak, dan bunga, dan berlaku untuk nilai saldo berapapun yang ada di rekening. Meskipun polisi tidak mengetahui secara pasti berapa besar nominal yang sedang diincar oleh para pelaku di rekening dorman tersebut, namun berdasarkan sumber data dari PPATK mencatat bahwa jumlah rekening dorman di berbagai lembaga perbankan sangat banyak, bahkan lebih dari 140.000 diantaranya telah berusia lebih dari 10 tahun. Rekening-rekening tersebut menyimpan dana lebih dari 428 miliar rupiah. PPATK juga menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial atau bansos yang tidak aktif selama lebih dari 3 tahun. Akibatnya, dana bansos sebesar 2,1 triliun rupiah hanya mengendap. Ditemukan juga lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintahan dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dorman, dengan total dana mencapai 500 miliar rupiah. Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku harus bekerja sama dengan seseorang dari internal bank yang memiliki jabatan kepala cabang atau di atasnya untuk keperluan persetujuan atau otoritas. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang atau cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang itu. Setelah sebulan mencari kepala cabang yang ingin diajak kerjasama secara acak, mereka tidak menemukan kepala cabang yang mau diajak bekerja sama. Akhirnya pelaku C alias K mendapatkan sebuah kartu nama milik Muhammad Ilham Pradipta dari orang-orangnya di lapangan dan mulai melakukan pembuntutan terhadap calon korban. Rencana dimulai pada bulan Juni 2025, di mana tersangka atas nama C alias K yang memiliki data rekening dorman
Dorman di sejumlah bank menghubungi tersangka DH untuk menyiasati pemindahan dana dari rekening dorman tersebut. C alias K pun telah menyiapkan tim IT untuk mengurus pemindahan dana tersebut. Namun demikian, pemindahan dana dari rekening pasif itu membutuhkan otoritas sekelas kepala cabang pembantu bank. Sehingga C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang atau cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut ke rekening yang sudah disiapkan atau rekening penampungan. Kemudian pada 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening pasif di Bank BRI. Karena usaha pendekatan kepada para kepala cabang sebelumnya yang sudah pernah mereka lakukan tidak berhasil, C alias K menyarankan untuk melakukan dua opsi untuk melancarkan aksi mereka. Opsi pertama yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, setelah itu korban akan dilepaskan. Kemudian opsi yang kedua adalah melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, dan apabila berhasil maka korban akan dihilangkan atau dengan kata lain dihabisi nyawanya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2025, C alias K bersama dengan DH dan AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilakukan opsi 1 atau opsi 2. Pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH melakukan komunikasi via WhatsApp, dan dalam komunikasi tersebut mereka memutuskan melakukan opsi 1, yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, setelah itu korban akan dilepaskan. Pada tanggal 16 Agustus 2025, DH mengajak JP untuk bertemu di daerah kota wisata Cibubur untuk meminta bantuan dicarikan orang yang bisa menculik. Disinilah DH sudah memiliki niat untuk menculik Muhammad Ilham Pradipta. JP pun menyanggupi permintaan tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 2025 sekitar pukul 9 pagi, JP bertemu oknum TNI yakni Serka N untuk menawari pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya yang diketahui bernama DH. Setelah itu sekitar pukul 8 malam di salah satu kafe di daerah kota wisata Cibubur dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh DH, JP, AAM, dan Serka N untuk membahas persiapan penculikan terhadap korban. Pada tanggal 8 Agustus 2025 dilaksanakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh DH, AAM, JP, dan Serka N di salah satu kafe di kota wisata Cibubur untuk membahas persiapan penculikan terhadap korban. Serka N menelpon Kopda F untuk membantu melaksanakan penjemputan terhadap seseorang yang diminta tersangka DH. Serka N meminta Kopda F untuk bergabung bersama mereka di kafe tersebut. Di dalam pertemuan tersebut, DH dan AAM bertugas untuk menyiapkan tim yang akan mencari alamat korban, serta mengikuti korban, dan tim tersebut terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama adalah R, E, dan seseorang berinisial EG alias B yang masih buron. JP menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban, serta menyiapkan tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Setelah pembagian tugas ini, Serka N menghubungi prajurit Kopral 2 atau Kopda FH untuk menyiapkan tim penculik terhadap korban. Pada tanggal 19 Agustus 2025, sekitar pukul setengah 10 pagi, Serka N menanyakan kembali kepada Kopda FH apakah dia bersedia menerima tawaran tersebut, dan Kopda FH pun mengiyakan. Kopda FH pun meminta uang operasional sebesar 5 juta rupiah kepada Serka N yang diperoleh dari JP. Sekitar pukul 10 pagi, Kopda FH menghubungi pelaku Erasmus dan keduanya sepakat bertemu di wilayah Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tak lama kemudian, Eras datang bersama pelaku EG alias B, Berto, dan Andre. Dalam pertemuan itu, Kopda FH menunjukkan foto Ilham kepada mereka sebagai target penculikan untuk kemudian diserahkan kepada tim yang telah disiapkan JP. Selain menyiapkan tim untuk membuntuti dan menculik korban, Dwi Hartono, Antonius, dan Yohanes juga mencari safe house sebagai tempat untuk memaksa korban melakukan pemindahan dana. Pada tanggal 20 Agustus 2025, Serka N bertemu dengan JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu JP menyerahkan uang tunai sebesar 95 juta rupiah kepada Serka N untuk kegiatan penculikan di hari itu. Setelah Serka N menerima uang tersebut lalu diberikan kepada Kopda FH di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Lalu Kopda FH menghubungi tersangka EW untuk datang ke kafe tersebut, dan mereka pun datang dengan mobil Avanza warna putih. Sekitar pukul 13.45 siang, JP memberitahu informasi kepada Kopda FH bahwa korban berada di sebuah perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Lalu Kopda FH dengan menggunakan mobil
terpisah bersama-sama menuju ke pusat perbelanjaan tersebut bersama tim penculik. Usai membuntuti korban, Ilham pun diculik oleh tim penculik di area parkir supermarket di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur sekitar pukul 3:30 sore dan dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza putih. Setelah menculik, tim penculik itu membawa korban untuk diserahkan kepada tim penganiaya. Dalam serah terima tersebut, korban yang tadinya di Avanza berwarna putih digeser ke mobil Fortuner hitam, tepatnya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, sekitar pukul 9 malam. Tim penganiaya menunggu kedatangan tim penjemputan yang telah disiapkan oleh C alias K untuk dibawa ke safe house. Namun tim penjemputan tidak kunjung datang. Belakangan diketahui bahwa safe house itu rupanya malah disewakan oleh orang lain. Karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan korban terus melakukan perlawanan dengan kondisi korban semakin lemas akibat penganiayaan, akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru, Cikarang dalam kondisi kaki dan tangan masih terikat dan mulut terlakban. Pada saat dibuang, kondisi korban masih dalam keadaan bernapas dan bergerak meskipun lemas. Tanggal 21 Agustus 2025, Muhammad Ilham Pradipta ditemukan tidak bernyawa di area persawahan sawah Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 5:30 pagi. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang tengah mengembala sapi di area persawahan. Berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang dipimpin oleh Brigjen Polisi Dr. Prima Heru Yuli Hartono, ditemukan dalam tubuh Ilham luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian dada dan leher korban. Penyebab kematian diduga kekurangan oksigen karena tekanan pada tulang leher dan dada. Salah satu dari otak pelaku dalam kasus ini cukup mendapat perhatian publik karena sosoknya yang cukup terkenal. Dia adalah Dwi Hartono, seorang grejieris asal Jambi. Dwi Hartono alias Ferry lahir di Lahat, Sumatera Selatan tanggal 6 Oktober 1985. Dia tinggal di Desa Tirta Kencana, Unit 6, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Dwi menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di daerah asalnya sebelum akhirnya melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Unisula angkatan 2004. Selama di bangku kuliah, Dwi Hartono sudah mulai membuka sejumlah usaha. Dwi Hartono merintis karir dari membuat warung internet, rental game online, PlayStation, coffee shop, sampai warung Tegal atau warteg. Selain dikenal sebagai pengusaha, Dwi juga aktif sebagai motivator bisnis. Dia memiliki kanal YouTube bernama Klan Hartono dengan lebih dari 169.000 pengikut. Tempat dia sering membagikan video motivasi dan inspirasi bisnis di usia muda. Dwi Hartono juga tercatat sebagai pendiri Guruku.com, aplikasi pendidikan digital yang dikelola oleh PT Digitalisasi Aplikasi Indonesia. Guruku bergerak di bidang pendidikan nonformal dengan fokus pada kualitas tenaga pendidik, materi, dan soal pembelajaran. Guruku juga membuka akses pelatihan bisnis, pengembangan UMKM, hingga penguatan soft skill bagi pelajar maupun profesional. Selain Guruku, Dwi juga memiliki PT Hartono Mandiri Makmur, sebuah marketplace. Di balik kisah suksesnya, pada tahun 2012, Dwi Hartono terjerat kasus pemalsuan ijazah sekolah menengah atas dan nilai palsu sejumlah mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unisula Semarang. Sejak 2006, dia menyebarkan brosur bimbel bernama Smart Solution yang menawarkan jaminan pasti diterima di jurusan kedokteran, kebidanan, keperawatan, farmasi, dan akuntansi. Dwi Hartono mengubah nilai dan ijazah para calon mahasiswa dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS menjadi Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Atas tindakannya itu, dia menerima uang mulai dari 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dari setiap calon mahasiswa yang mendaftar. Kasus ini terungkap setelah seorang dekan Fakultas Kedokteran Unisula saat itu melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 6 bulan terhadap Dwi Hartono. Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang menuntut Dwi Hartono kurungan penjara selama 1 tahun. Dwi Hartono diketahui telah menikah dengan seorang wanita bernama Adriana
Adriana Wulandari. Pasangan ini baru saja dikaruniai seorang anak sebagai penerus keluarga kecil mereka. Adriana sendiri dikenal sebagai pribadi yang ulet dalam berbisnis, khususnya di bidang fashion. Dia aktif berjualan pakaian melalui media sosial seperti Facebook dan platform e-commerce modern seperti TikTok. Berkat kerja keras dan strategi bisnis yang dijalankannya, Adriana berhasil meraih omset yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat keluarga Dwi dan Adriana hidup dalam keadaan lebih dari cukup. Bahkan tidak jarang mereka membagikan momen kebersamaan dan liburan keluarga ke luar negeri melalui unggahan media sosial, memperlihatkan kehidupan yang tampak mapan dan harmonis. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 328 KUHP tentang penculikan serta pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Kedua pasal tersebut mengatur ancaman pidana yang tidak main-main, yaitu maksimal 12 tahun penjara. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan belum berhenti sampai di sini. Tidak menutup kemungkinan ancaman hukuman bagi para tersangka bisa bertambah berat, apalagi jika dalam perjalanan penyelidikan ditemukan bukti baru yang menguatkan keterlibatan mereka. Bahkan pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah, seiring dengan semakin terang benderangnya jaringan dan peran masing-masing dalam kasus penculikan tragis ini. Terdapat terduga pelaku inisial S yang disebut-sebut berasal dari internal bank yang memiliki peran memberitahukan data nasabah Bank Dorman kepada tersangka C alias K. Hal ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Itulah tadi serangkaian kronologi dan motif dari kasus penculikan yang berakibat hilangnya nyawa dari Kepala Cabang Pembantu Bapak Muhammad Ilham Pradipta. Semoga pihak kepolisian bisa secepatnya menuntaskan masalah ini dan para pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Untuk almarhum semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga bisa diberi ketabahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah kriminal nyata berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.